Halo, ketemu lagi di channel paling kreatif Sarana Prima Lestari. Nah, kali ini bareng aku Martin kita akan ngebahas tips bagaimana memilih apar yang baik. Ya, seperti sering kita dengar akhir-akhir ini tuh makin banyak deh kejadian-kejadian kebakaran, entah itu di rumah, di mobil kita, kendaraan umum. Ya banyak tempat deh yang sekarang itu banyak terjadi musibah kebakaran. Ya, oleh karena itu memang kita harus siap selalu. Dan memang pertama kita harus hati-hati dalam menggunakan segala sesuatu yang bisa menimbulkan api, ya, karena ada resiko musibah kebakaran di sana. Tapi sebagaimanapun juga kita berhati-hati, kadang-kadang juga namanya musibah bisa terjadi. Makanya itu kita perlu untuk mempersiapkan apar. Apar itu adalah alat pemadam api ringan, ya. Kayaknya kita wajib deh sekarang itu sudah memiliki apar, entah itu di mobil kita atau di rumah kita. Masalahnya adalah bagaimana kita memilih apar yang pas, yang tepat, dan yang baik. Oke, jadi cara memilih apar yang baik itu adalah kita harus tahu dulu apar ini mampu memadamkan api apa saja. Oke, keberibet aku ngomongnya ya. Ya, jadi di dalam apar itu ada namanya medianya itu macam-macam, ada yang powder, ada yang CO2, ada yang foam, ada yang clean agent. Nah, ini empat ini berbeda nih kemampuan dia memadamkan api dari sumber api yang bagaimana, juga apa yang ditimbulkan setelah kita memadamkan api menggunakan apar itu. Jadi sebelum kita masuk ke sana kita harus tahu dulu tipe-tipe api itu ada berapa sih, ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, jadi tipe-tipe api ini muncul melalui sumber yang berbeda. Kalau kalian pengen tahu, kalian tinggal googling aja tipe-tipe api itu apa saja. Ada kok di Google ya. Jadi apar. Oke, kita balik lagi ke aparnya. Kebetulan aku punya contoh nih di sini. Apar. Nah, seringkali kita memilih apar itu kita cuman berdasarkan kapasitasnya. Kita mau cari yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo, bahkan yang lebih besar. Tapi sebenarnya itu tidak menentukan loh teman-teman kapasitas apar itu, karena ada apar yang kapasitas kecil mampu memadamkan api yang besar. Ada apar yang kapasitasnya besar, ukurannya besar, tapi tidak mampu memadamkan api yang sesuai perkiraan kita. Ya, jadi sebenarnya ketika teman-teman membeli apar, itu di sini ada namanya label informasi. Di dalamnya ada mereknya, juga ada ukurannya berapa besar. Tapi yang nggak kalah penting dan yang sangat penting yaitu fire rating. Fire rating itu adalah kemampuan apar itu memadamkan api. Ya, seberapa besar kemampuan apar itu memadamkan api. Seperti contohnya tabung ini yang aku pegang, itu fire ratingnya adalah ini. Di sini ada keterangannya yaitu 4A30B. Fire rating ini hanya boleh dikeluarkan dan hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran setelah melalui uji tes, ya. Nah, jadi 31B itu mampu memadamkan 6 liter api di atas 6 liter BBM. Jadi kalau di sini itu 30B, berarti satu tabung apar 3 kilo ini mampu memadamkan api di atas 180 liter BBM. Ya. Jadi di situ bukan karena dia 3 kilo, bukan karena dia 6 kilo, tapi dari fire ratingnya kita harus tahu. Kita bisa tahu kemampuan apar ini seberapa bagus dalam memadamkan api. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus memastikan bahwa apar ini bersegel lah, udah pasti. Terus juga teman-teman bisa lihat bar meternya apakah memang sudah apakah masih terisi. Kalau teman-teman beli apar baru, harusnya jarum penunjuknya itu ke arah warna hijau. Ya, itu menandakan bahwa tekanan di dalam tabung ini full. Dan juga apar itu kan ada beberapa standarnya. Kalau di Indonesia, barang-barang yang beredar di Indonesia itu seharusnya memiliki SNI. Kenapa harus ber-SNI? Karena dengan standar SNI itu berarti produk itu sudah memenuhi qualified syarat-syarat tertentu dari Badan Standar Nasional. Nah, kalau apar yang ber-SNI, dia pasti memiliki label SNI di tabungnya. Kenapa sih kita harus pakai apar yang ber-SNI? Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya di video berikut.
Oke, demikian tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga rumah kita, mobil kita, aset kita, dan diri kita sendiri dengan hati-hati. Oke, ciao.